Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama ITV Indo Tani Vision. Pada kesempatan hari ini bahasan kita masih di sekitaran pertanian jagung. Sesuai judul di atas, video ini terinspirasi dari sahabat ITV Indo Tani Vision yang bertanya dan ingin belajar dengan channel ITV ini, dan kelihatan sangat serius di WA. Sahabat ini mengajukan 6 pertanyaan yang sangat mendasar. Tentu pertanyaan seperti itu dibutuhkan jawaban yang panjang, karena ada keterkaitan di setiap tindakan dalam proses penanaman jagung. Di sini saya ingin menjawab kembali lewat video ini, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan sahabat tani lainnya yang menonton video di channel ini. Sebelum lanjut ke topik bahasan, terlebih dahulu kita bacakan pertanyaannya agar lebih mudah dipahami. Pertanyaannya kurang lebih seperti berikut ini. Apa rahasianya tanaman Mas GD Videos tumbuh 98%, sehingga tidak perlu sulam? Perlu kita sampaikan di sini, channel GD Videos adalah ITV Indo Tani Vision. GD Videos dinonaktifkan alasan keamanan, bukan pelanggaran komunitas YouTube. Sekarang masih dalam proses pemulihan akun dan belum berhasil. Video-video di channel GD Videos masih bisa ditonton tetapi tidak bisa dikelola. Demikian dengan gajinya masih mengalir di rekening hingga 2 tahun ke depan. Teman-teman, sahabat tani semua dimanapun Anda berada, sebelum kita ke jawabannya, tak bosan-bosannya ITV ingatkan, bantu channel ini berkembang dengan cara like, subscribe, komentar, dan share. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar ITV Indo Tani Vision lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para sahabat tani semua. Tak lupa kita ucapkan terima kasih banyak untuk yang selalu setia mendukung channel ini. Baiklah, sekarang masuk ke topik bahasan. Rahasia sukses budidaya tanaman jagung adalah perawatan yang ketat di umur 1 hari sampai 30 hari. Di fase 1 bulan pertama ini tanaman jagung sangat rawan dan lemah. Setelah melewati fase umur 1 bulan pertama, tanaman jagung sudah aman. Agar supaya benih jagung yang kita tanam tumbuh semua hingga 99%, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, persiapan benih berkualitas. Kedua, perlakuan benih, pemberian racun insektisida sebelum benih ditanam. Perlakuan benih ini dimaksudkan untuk melindungi benih dari hama dan jamur, misalnya semut, tikus, dan lain-lain. Perlakuan benih juga menyeterilkan jamur dari benih jamur yang terbawa dalam benih, sehingga dapat mengurangi resiko terkena jamur bulai di fase awal pertumbuhannya. Selain hama, pengendalian gulma secara dini juga sangat penting, agar tidak mengganggu proses pertumbuhan tanaman jagung, sebab gulma juga ikut mengambil dan menyerap pupuk yang kita berikan sehingga mengurangi kesuburan pada tanaman jagung kita. Yang ketiga, mengairi lahan jika tanah kering, agar adem dan empuk saat proses penugalan. Jika proses pengairan lahan tidak mungkin dilakukan, setidaknya penutup benih dibasahi dengan air. Misalkan penutup yang kita gunakan kohe ayam kambing atau abu sekam, sirami dengan air terlebih dahulu sebelum dipakai untuk menutup benih jagung di lubang. Keempat, jika penjelasan nomor 1 sampai nomor 3 dilaksanakan dengan baik, biasanya di hari keempat atau 5 benih jagung sudah tumbuh 80% berdaun 1. Teliti kondisi kelembapan tanah di lahan jika terlihat kering. Segera lakukan pengairan kembali di umur 5 hari, tujuannya adalah untuk menyegarkan dan merangsang benih tumbuh hingga 100%. Kelima, setelah umur 7-15 hari tanaman jagung rentan hama ulat. Ulat gerayak, ulat yang menyerang bagian pupus daun muda, ulat penggerek, ulat yang menyerang batang tanaman tiba-tiba batang tanaman putus, ulat tanah, ulat yang menyerang pangkal dan akar tanaman, dengan ciri-ciri tiba-tiba tanaman layu, kering, dan mati. Untuk menjaga keutuhan tanaman jagung, lakukan penyemprotan dini, tidak perlu menunggu indikasi serangan hama itu datang, segera semprot dengan insektisida anti ulat secara berkala di interval 7-10 hari. Kita lanjut yang keenam, lakukan pengairan kembali tanaman jagung setelah sampai umur 13 atau 14 hari jika keadaan tanah di lahan kering. Kemudian lanjutkan keesok harinya untuk melakukan pemupukan kocor pertama. Teman-teman perlu digarisbawahi, ITV merekomendasikan untuk sahabat tani semua,
Lakukan pengairan atau irigasi ke tanaman sebelum melakukan pemupukan, dari mulai pemupukan ke-1, 2, sampai pemupukan terakhir atau yang ketiga. Menjadi wajib pemupukan sistem kocor ke-1 dan 2, sedang untuk pemupukan ketiga bebas, bisa dikerjakan dengan pupuk tabur ataupun kocor. Teman-teman, kenapa harus pupuk kocor? Keistimewaan pupuk sistem kocor diantaranya adalah pupuk langsung diserap tanaman, menyeragamkan tanaman tumbuh rata, mengurangi resiko tanaman bacuk atau kerdil, sangat hemat pemakaian pupuk. Hemat di sini maksudnya reaksi tanaman setelah dipupuk 30 kg pupuk kocor, reaksinya menyamai dengan tanaman yang dipupuk tabur atau padat 50 kg. Ketujuh, setelah tanaman jagung sampai pada umur 20 hari, tanaman jagung kembali rawan serangan hama ulat dan jamur bulai. Lakukan penyemprotan kembali dengan insektisida anti ulat. Tambahkan pestisida sekert anti jamur, jika terindikasi ada jamur bulainya. Yang kedelapan, jika petunjuk mulai nomor 1 sampai nomor 7 dikerjakan dengan baik, tanaman jagung kita masuk sesi terakhir fase kritis. Lakukan pengairan irigasi di umur 21 sampai 25 hari. 5 hari kemudian umur 1 bulan tanaman jagung kita akan tumbuh dengan sangat subur dan sehat seperti ini. Fase kritis sudah lewat, kita masuk zona aman. Kita lanjut perawatan seperti biasa sampai dengan tanaman jagung kita panen melimpah. Sepertinya sudah cukup panjang videonya, biar tidak bosan kita jeda dahulu untuk sementara waktu, kita akan lanjutkan besok dengan topik lainnya yang lebih menarik. Terima kasih sudah hadir dan menonton videonya, terima kasih dukungannya. Salam Tani Indonesia.